Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kirang kompak ngawal salamna. Anu kadangu ngawal salam teh palih dieu ibu-ibu hungkul. Urang doakeun anu ngawal salam mudah-mudahan barokah yuswana. Amin. Berkah rezekina. Amin. Digampilkeun urusanana. Amin. Dikabulkeun hajat-hajatna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benten saratos didoakeun banyak mudah-mudahan segala rupi doa urang diijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alladzi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya khairan nasirin nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihi dzikra ya qawiyyu ya matin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Mubin atau keluarga besar Mama Tajuddin beserta istri, anak, mantu, cucu, santri dan santriwati yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dinamakan sebagai taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartamu."
apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga sedangkan kita masih di dunia? Itu pertanyaan sahabat. Mempertanyakan tentang apa? Tentang taman-taman surga nu aya di dunia. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga sedangkan kita masih ada di dunia? Maka Rasulullah menjawab, "Riyadul jannah hiya majalisud dzikr." Yang dimaksud dengan taman-taman surga yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Tempat-tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tempat-tempat yang digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tempat-tempat yang diajarkan di tempat tersebut ilmu yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tempat inilah dinamakan sebagai taman-taman surga karena tempat ini selalu dipakai untuk mengingat Allah. Selalu digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Selalu digunakan untuk mengajarkan kepada para santri dan santriwati, kepada anak-anak tentang bacaan Al-Quran, tentang hukum-hukum Islam, tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak diragukan, tempat ini dinamakan sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Tempat ini tidak diragukan sebagai taman-taman surga. Orang yang di dunianya sering masuk ke taman-taman surga, insya Allah engke jaga di akhirat mual heseun lebet ka surga. Di dunia na oge geus pulang anting lebet ka surga. Pasti ieu di madrasah aya rutinanana. Leres teu? Rutinan kangge ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada di antara kita yang sering masuk ke majelis taklim, dimanapun itu majelisnya, sering masuk ke rutinan-rutinan dimanapun itu rutinannya, berarti dia masuk ke taman-taman surga. Ketika di dunianya sering masuk ke taman-taman surga, maka insya Allah nanti jaga di akhirat bakal dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Semuanya mau, nggak ada yang nggak mau. Pertanyaan itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ketika bapak-bapak ditanya, pingin masuk surga? Mau. Jawabannya pingin nggak masuk surga? Mau atau pingin jawabannya? Pingin. Ya. Kalau pertanyaan mau nggak masuk surga? Mau. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Semuanya mau, semuanya pingin masuk surga. Pertanyaan itu untuk menjawabnya kita tidak perlu untuk mempertimbangkan, mikir-mikir mau nggak ya? Pernah orang gitu? Cuman yang disayangkan kita selalu mempertimbangkan amaliyah kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Kita tidak selalu mempertimbangkan amal-amal kita. Soalnya amal-amal kita teh aya nu pi surgaeun, aya nu pi neraka. Betul apa tidak? Betul. Eta nu jarang dipertimbangkan bukan. Seharusnya kita harus mempertimbangkan amal-amal anu pi surgaeun kudu diloba.
amal-amal anu pinarakaeun kudu ditinggalkeun. Tah itu bukti bahwasanya kita mau masuk surga. Da moal asup surga ku modal mau mah masuk moal. Moal. Nggak bakalan masuk surga modalnya naon? Mau. Nanti dijaga di akhirat. Pingin masuk surga, modal ente apa? Pingin masuk surga. Ditanya ke malaikat, modal saya mau. Dulu pernah ditanya pingin atau mau masuk surga nggak? Saya jawabnya mau. Itu tidak akan dipertimbangkan. Ya. Yang akan menentukan kita ke surga atau kita ke neraka adalah rahmat Allah. Yang akan mendatangkan rahmat Allah yaitu amal ibadah kita kepada Allah. Tidak ada orang yang masuk surga dengan ibadahnya, tetapi dengan rahmat Allah. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan rahmat Allah? Amal ibadah, ningkatkeun keimanan, ningkatkeun ketakwaan, ningkatkeun kasieun ka Gusti Allah. Itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Jadi tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Lagian dek naon nu diandalkeun amal urang nu bisa masukkeun urang ka surga. Sok boga amal naon urang? Ngagaduhan ibadah saagem kumaha anu kerek dibawa jaga dek disodorkeun ka Gusti Allah. Ya Allah, abdi gaduh salat ieu, abdi gaduh qiraatul Quran ieu, abdi gaduh istighfar, abdi gaduh istiqomah ngadawamkeun tahajud. Apa yang mau kita andalkan? Ya, semua orang yang bisa masuk surga yaitu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah bisa kita dapat dengan tahajud kita. Ya, ada yang ahli tahajud di sini banyak. Ibu-ibu ada yang ahli tahajud di sini? Ada apa tidak ada? Ayat tuh? Ayat. Bapak-bapak ada yang ahli tahajud 1 jam sebelum adzan fajar sudah bangun, sudah mustaqbilal qiblah dan mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah. Bukannya tidak ada, pasti di antara kita ada. Di antara bapak-bapak ada, di antara ibu-ibu ada, semuanya ada. Cuman jumlahnya wallahu a'lam. Ya. Jumlahnya kita tidak tahu apakah banyakan bapak-bapak atau banyakan ibu. Intinya ada di antara kita yang punya kebiasaan bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita ditanya ingin masuk surga, ingin. Mau masuk surga, mau. Maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan keinginan tersebut dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah yang akan memudahkan kita masuk ke surga yaitu seringnya masuk ke tempat-tempat seperti ini. Di dunianya aja juga udah sering masuk surga, apalagi di akhirat nanti akan dimudahkan untuk masuk surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan, ibu kadieu berjalan atau nabi ngapung berjalan sesuai dengan hadis Rasul. Ada mual tepikeun ka dieu naik motor. Emang aya nu naik motor ti bumina, tapi kan mual tepikeun ka dieu intina aya mapakna. Beres teh? Man salaka thariqan, barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, rek mapai galeng, rek mapai jalan satapak, rek mapai gang, rek mapai jalan raya. Pokoknya itu dinamakan thariqah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, tujuannya ingin mencari ilmu,
maka apa yang akan terjadi? Sahalallahu lahu. Allah akan memudahkan untuknya thariqan ila jannah, jalan menuju ke surga. Ini salah satu amal ibadah anu bakal ngagampangkeun urang sadayana lebet ka surga. Mudah-mudahan urang sadayana tanpa terkecuali, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak kita semuanya, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika kita berada di taman-taman surga, maka doa kita tidak diragukan, pasti akan diijabah. Ketika kita masih berada di taman-taman surga, insya Allah semua permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lamun ngadoana babarengan. Inilah nikmatnya ahlu sunnah wal jamaah. Ngadoa babarengan, munajat babarengan, zikir babarengan. Ya, itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Beda jeung golongan batur anu sagala teu meunang. Terus teh golongan batur keun baik, golongan nama ulah disebutkeun bisi ngagibah. Ya, golongan batur mah geus salat teu meunang wiridan, dina wiridan kudu bari jempe. Ya, teu meunang gogorowokan, teu meunang ditakolan, salat teu meunang pokona. Tapi urang mah alhamdulillah bisa ngadoa babareng. Insya Allah sahajalmi anu ngadoana babarengan itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibu-ibu jeung bapak-bapak di sini itu ada orang yang sudah dekat dengan Allah. Banyak di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mempunyai derajatnya bagus dengan Allah. Banyak orang soleh dan solehah di sini. Ya, banyak orang-orang yang soleh dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada ahli tahajudnya di sini. Kan baik urang mulain oge nya. Pokona mah aya we di antara urang nu ahli tahajud. Ibu-ibu juga ada di antaranya ahli tahajud. Aya hiji 2 3 4 5 mah nu penting aya. Eta modal urang ahli tahajud teh modal urang. Da urang mah lain. Nu ahli tahajud mah geus pasti deukeut jeung Gusti Allah. Da anjeunna apa? Allah ngadeuketan hamba teh dina waktu mana wae apa? Di antarana Allah bakal ngadeuketan hambana dina waktu saacan subuh. Mata ku ahli tahajud mah diudak waktu eta teh. Berarti apa? Geus ngarasa deukeut jeung Gusti Allah dina waktu eta. Jadi nu ahli tahajud di urang terek bapak-bapak, ibu-ibu itu merupakan modal kita di dalam berdoa. Baik lain kurang oge nu penting aya. Di antara kita ada yang ahli istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Ya, wah banyak. Istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Rek bapak-bapakna, rek ibu-ibunya. Anu tiap hari teluput pasti baca Al-Quran. Nah, itu juga termasuk di antara modal kita. Karena dia tahu keutamaan Al-Quran. Dia manfaatkan keutamaan Al-Quran untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu setiap harina terus mukaan Al-Quran. Rek salma, rek 2 lembar. Ya, tapi aya nyeri. Insya Allah banyak ya Pak ya. Banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari membaca Al-Quran. Ayat ke? Ayat. Ya nu aya nu eueuh dong moro maca Quran ya ningali wae poe ayeuna loba nu can ningali Al-Qur'an poe Cung anu hari ini belum lihat Al-Qur'an Cung ulu ngacung
Al-Qur'annya aja sudah dihitung ibadah ibu bapak semuanya. Lihat, kudu dibaca, ditingali. Termasuk amal ibadah dari pandangan itu banyak. Di antaranya melihat Ka'bah, di antaranya melihat kedua orang tua dengan pandangan yang penuh dengan penghormatan. Ningali ibu rama urang masih ayat, melihatnya dengan ainu ta'zim, dengan pandangan penuh dengan penghormatan. Itu sudah dinilai ibadah. Cacakan karek ningali hungkul. Di antaranya juga melihat Al-Quran. Ningali Al-Quran kudu make dibaca, ningali buka ditingali, sudah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah ibadah anu sakitu gampangna oge, poe ayeuna urang can ngamal. Ya, nu aya nu teu. Ya. Matakna tadi pasti taros cung saha dinten ayeuna nu can ningali Al-Qur'an. Kan kudu ngaku. Ningali hungkul oge henteu komo macana. Tapi di antara kita ada banyak di antara kita yang sudah istiqomah membaca Al-Quran di setiap harinya. Ada di antara kita yang ahli istighfar, setiap harinya selalu beristighfar kepada Allah. Ada di antara kita yang ahli sholawat, setiap harinya dia mempunyai hitungan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nyesakeun nganggarkeun dina waktu-waktuna untuk bersolawat kepada Rasulullah. Menganggarkan waktunya untuk istighfar, untuk baca Quran. Ada di antara kita yang ahli duha, ahli witir. Ada di antara kita juga yang ahli sholat berjamaah. Khususnya bapak-bapak nyata subuh, ke maghrib, ke asar, ke zuhur, ke isya, sholatnya berjamaah semua. Ada di antara kita walaupun tidak banyak. Ya. Merekalah merupakan modal kita untuk berdoa kepada Allah. Berkat mereka-merekalah yang mempunyai keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah. Mereka bareng-bareng berdoa kepada kita. Berkat mereka doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ngandalkeun sholat. Ya Allah dina hate loba hijab. Ngadoa teu nepi-nepi tepikeun kala langit oge teu nepi. Soal kunaha? Ngadoa dina hate nyewa ka batu. Ngadoa tapi dina hate aya nyewa ka batu. Tepikeun ka irawa yang rek modalna di tahajudan heula, rek modalna di bacaan Al-Qur'an heula, rek modalna baca zikir heula, tapi salila dina hate aya nyewa ka batu moal nepi-nepi eta doa. Leres enggak? Nanti cek sahat leres. Mun urang ngadoa dina hate urang aya nyewa ka jelema moal tepikeun kana doa urang. Rek andalkeun sorangan urang ngadoa. Eta teh karek hiji nyewa ka batur, komo can aya deui dina hatena sok suudon ka batur. Sok hasud ka batur. Nya sok naon deui? Sok ujug, sok ria, lah segala ya. Komo mun ditambahan sok bari ngomongkeun batur. Ngadoa. Geus ngomongkeun batur ngadoa eta beresan heula ngomongkeun batur di beresan heula ku istighfar. Mun rek maksiat ulah ngomongkeun batur hese nobatanana itu. Paling hese nobatan maksiat ngomongkeun batur. Ada sok ulah gampang ngomongkeun batur, naon ngomongkeun batur teh ngagibah. Bahasa kerenna mah ngagosip, Bu. Eta teh maksiat tumpang hese-hesena ditobatan. Nah, kudu minta hampura ka jelema nu diomongkeun ka gorengan. Wani kitu. Neangan deui maksiat mulai. Lamun kudu milih ulah neangan maksiat nu eta, hese nobatanana. Bari jeung iraha urang ngagosip terus tobat ka Gusti Allah terus urang ngadatangan jalmi anu digosipkeun. Pernah gitu. Ibu punten kali abdi ngomongkeun ibu. Beureun sasakalian mah. Sok aya nya tapi da kan asa berat. Mata sagala rupiah ya dina kahirupan urang teh nya ngomongkeun baturna aya dan lain sebagainya. Terus kita berdoa kepada Allah.
Allah itu sudah berjanji akan mengabulkan semua doa-doa hambanya. Geningan? Ya bahasa geningan. Geningan orang. Terus ngomongin ratusan zikir, sholawat, ratusan haji gitu. Dina hati orang. Ya. Masalah nama dina hati orang. Nu bakal ngahalangan naik na doa orang ka Gusti Allah. Oleh karena itu, mari kita bersihkan diri kita masing-masing. Kita jauhkan hati kita dari ngewa kabatur, dari hasud ke orang lain, suudzon kepada orang lain, ujub, ria, takabur, sombong dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati kita jauh. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Cuman pada kesempatan kali ini, ya, di antara kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada di antara kita yang hatinya bersih, yang hatinya nggak ada ujub, yang hatinya nggak ada kibir, yang hatinya nggak ada ngewa kabatur, yang hatinya tidak ada suudzon kepada orang lain. Walaupun satu di antara kita adanya, insya Allah berkah beliaulah doa kita semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Tapi kan muasalilana orang bebarengan jeung jalmi nu kitu teh. Nya ari keur waktuna ngumpul kieu we unggul. Ari keur ngadoana sorangan mah urang teh kudu boga modal diri sorangan. Nya dan teu salilana urang teh ngadoa teh kudu bebarengan. Komo nu salatna sorangan mah ayo rek ngadoa jeung sama. Nu salat duhurna sorangan ngadoana ge sorangan. Leres teh. Nah, jadi selagi kita di tempat ini, yakin doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Kita semuanya mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa yang selalu kita lakukan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan balalaker, palalinter, narurut, sarai akhlakna, sarai adabna, sarai cariosan. Dan kita khususkan doa untuk Ananda Muhammad Asyidda Sahdah yang baru dikhitan. Kita doakan mudah-mudahan Muhammad Asyidda Sahdah dijadikan anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang besar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, anak yang diberikan ilmu yang bermanfaat, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa menjalankan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa saja yang dicita-citakan oleh orang tuanya untuk anak Muhammad Asyidda Sahdah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa lagi? Mumpung kita di tempat ijabah ini, mudah-mudahan urusan kita dilancarkan oleh Allah. Urusan ibadah, urusan akhirat, urusan dunia, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Yang mempunyai urusan, urusannya dilancarkan. Yang mempunyai hutang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutang. Dimudahkan oleh Allah untuk membayar hutang. Kita doa rada mending. Nu teu rada mending
tanding mah mudah-mudahan mengagaduhan hutang sing lunas. Kita tarik teuing doa teh. Ya, tarik teuing teh. Mau ujug-ujug lunas. Dan kudu dibayar heula. Kecuali anu nambutkeunana aya di dieu. Anu nambutna aya, nu nambutkeunana aya, pagigir-gigir sok geura salaman, lunas. Hah? Mau enggak? Mau. Sok atuh, lunas. Nah, eta karek. Ya, jadi nu wajar-wajar we ngadoa mah mudah-mudahan anu ngagaduhan sametan dipaparinan kalancaran dina usahana kangge mayaran hutang. Dijanjinya pamitos lunas ulah ngahutang deui. Ngomong ngahutangna bari jeung teu pararuguh mah nya ngahutang 10.000 jadi 20.000. Teu meunang. Ya. Ngahutang 100.000 jadi 150.000. Aya anu kitu. Aya. Meunang. Cik saha teu meunang. Hah? Cik saha teu meunang. Meunang tak? Nya teu meunang. Jadi nu asli meunang atau nabi teu meunang? Nah, geuningan ali sadar mah. Nya. Jadi teu kenging tatambutan modelna kitu teh. Rek ka saha we, rek ka jalmi, rek ka ieu. Naon emok, naon? Aya kene usum kene. Hah? Bang emok usum kene di dia. Kene? Ya Allah. Sakitu dicawadan wae kudu tukang ceramah teh Bang emok kekendakeun we emok we terus kieu. Ya. Mudah-mudahan nantinya tos ngadoa sametanana tos lunas tos ulah ngahutang deui kecuali kalau sistem pinjam meminjamnya sesuai dengan aturan syariat. Minjam 100.000 ya dibayar 100.000. Ya, minjam 100.000 udah. Berapa hari? 2 hari. Besoknya 2 harinya bayar 100.000. Udah dibayar, ambil uang 10.000 buat jajan. Nah, itu beda di luar akad, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu dicampurkan di dalam akadnya, minjem 100 harus dibayar jadi 200. Nah, itu yang salah. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya semua apa yang kita doakan, semua yang kita munajatkan setiap harinya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita meningkatkan bentuk keimanan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang nilai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama bersolawat terlebih dahulu. Siap solawat? Siap? Ayatnya munsidna abdi mah biasa. Jika ibu-ibu tadi kita bahasa Acehna ayatnya nu gosidah. Ayat itu bahasa Aceh atau bahasa Inggris? Ada di tukang asal kepala rubuh Inggris lain, asal Aceh juga lain gitu. Duka di pengkeren merenya ngadanguna. Itu teh bahasa naon Bu tadi teh? Terus eta lagam pantun janda, eta mah aya sholawatan. Luar biasa ibu-ibu sagala diulik Bu nya. Nah, urang teh ulah eleh nya urang sholawatan heula aya musidnya sok bebas sholawat naon we nu penting mah urang ngagugahkeun anu tos narundutan pokona mah. Aya bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya bismillah. Alabate Thank you.
busra. Salat busranya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busra. Sekarang sholawat tibil qulub ya, biar hafal semuanya. Sholawat tibil qulub kita niatkan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Allah berkahi umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita doakan semua yang sakit, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal. Baca semuanya ya, sholawat tibil qulub. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli
bersama-sama. Mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ingin hidup bahagia. Betul? Ingin bahagia? Ibu ingin bahagia? Ingin. Semuanya ingin bahagia. Tadi ingin masuk surga, ingin mau masuk surga, mau sekarang mau bahagia, mau semuanya ingin bahagia. Orang itu di setiap harinya yang dicari adalah kebahagiaan, betul? Cuman cara orang mencari kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang berkeyakinan bahagianya itu dengan hartanya. Maka dia mencari harta terus karena dia yakin dia akan bahagia ketika hartanya banyak. Ada yang berkeyakinan bahagianya itu berada di dalam jabatan, maka dia tempuh supaya mempunyai jabatan. Ada yang menyandarkan kebahagiaan dengan usahanya, dengan bisnisnya lancar. Dia yakin dia bakal bahagia ketika bisnisnya lancar, usahanya lancar, dagangnya lancar. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak apa-apa. Cuman ketika kita mencari kebahagiaan dengan dasar-dasar tersebut, itu sifatnya sementara. Kita yakin bahagia dengan harta, ya kita akan bahagia ketika kita punya harta. Hartanya habis, masih bahagia nggak? Hah? Hartanya habis masih bahagia nggak? Ya enggak dong. Hartanya udah nggak ada. Ada orang yang bahagia dengan jabatannya. Jabatannya beres, masih bahagia nggak? Enggak. Ya. Ada orang yang yakin bahagianya itu dengan bisnisnya yang lancar. Kalau bisnisnya nggak lancar, baut. Boro-boro bahagia, rungsing wae. Sagala dicarita-caritakeun. Unggal panggih dicaritakeun ka rungsingna. Nah itulah sifat jelema mah, ai keur payu jempe. Ai keur loba duit jempe, tara bebeja, ari keur sagala hese, wah kabeh dikeluhkeun. Leres teu? Kitu teu? Itu urang mah. Tapi itu tidak salah. Orang mencari kebahagiaan dengan dasar-dasar tersebut, yang penting dasar itu halal. Tapi kita ini harus belajar mencari kebahagiaan yang tidak ada batasnya, yang tidak ada sifat kadaluarsanya. Cari kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang tidak akan ada batasnya ketika kita mencari kebahagiaan melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita ketahui sumber kebahagiaan adalah Rasul. Sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber ketentraman, sumber kenyamanan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ketika kita bisa mengambil kebahagiaan melalui jalurnya Rasulullah, maka bahagia kita tidak akan sementara, tetapi akan selama-lamanya. Allah berfirman di dalam salah satu ayat yang diakhiri dengan ulaika humul muflihun. Merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung pasti bahagia enggak? Bahagia. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Siapa mereka? Kita baca dari awal ayat. Falladzina amanu bihi. Nah, kita buktikan bahwasanya sumber kegembiraan itu adalah Nabi Muhammad. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman bihi. Kepada siapa? Yang belajar nahwu di sini pasti banyak yang belajar nahwu. Itu domir. Domirnya kepada Rasulullah. Walladzina amanu
bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi. Dia adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi dengan membuktikan wa azzaruhu, dan memuliakannya Nabi. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi. Yang pertama, sifat orang yang beriman kepada Nabi adalah orang-orang yang memuliakan Nabi. Seperti kita ini acaranya walimatul khitan sekaligus maulid Nabi. Ya, kalau bisa setiap acara niatkan memuliakan Nabi. Ya, karena Nabi merupakan sumber kemuliaan, sumber kebahagiaan dan sumber kemuliaan. Maka setiap kita mau menghadiri acara, maka niatkanlah untuk memuliakan Nabi. Apalagi di dalam acara itu dibacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi, pertama wa azzaruhu, orang-orang yang memuliakan Nabi. Orang-orang yang memuliakan Nabi selalu meningkatkan kehidupannya di dalam mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menyibukkan kehidupannya dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah adalah orang-orang yang memuliakan Nabi. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Kemudian orang-orang yang memperjuangkan perjuangan Nabi. Orang-orang yang selalu memperjuangkan ajaran Nabi. Orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Orang-orang yang selalu menjalankan dakwahnya Nabi. Wa nasaru, memperjuangkan syariat Nabi. Dan semuanya berpotensi untuk bisa menyebarkan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua di antara kita pasti mempunyai kesempatan untuk bisa menyebarkan syariat Nabi, bisa menyebarkan akhlak Nabi, bisa menyebarkan ilmu Nabi, walaupun kita bukan santri atau bukan kiai. Menyebarkan ilmu Nabi itu apalagi di zaman sekarang sangat mudah. Jadi tanggung jawab menyebarin syariat Nabi itu bukan tanggung jawabnya kiai aja, bukan tanggung jawabnya ustadz aja, ustadzah aja, bukan tanggung jawabnya para alim ulama, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Ya, bagaimana caranya? Di antaranya yang punya handphone itu sangat mudah sekali untuk menyebarkan akhlak Nabi, syariat Nabi. Di dalam handphone ini, di sini ada aplikasi WhatsApp. Di situ ada kolom status. Betul apa tidak? Betul. Ibu dan bapak, apa yang ibu dan bapak tulis di dalam status itu akan dibaca oleh semua orang yang ada di dalam kontak ibu dan bapak. Ayeuna mah tinggal ngemutan ibu jeung bapak nu sok ditulis dina status naon wae. Galau, semuanya diungkapkan di dalam status. Ya, sakit, aya emot, naon teh emot nu hejo geuningan balulur. Oh, berarti jelema kegeri. Ya, panas tiris mah rada ka biru-biruan emotna teh. Ya, tulis tilu di emot teh kira-kira kadang loba. Itu untuk memberitahu bahwasanya pemilik HP itu sedang panas dibaca. Coba kali-kali mah tulis astagfirullah.
orang yang ada di dalam kontak ibu itu pasti baca astagfirullah. Berapa banyak tuh orang yang baca istighfar gara-gara ibu nulis status astagfirullah. Tapi nya awal-awal mah kudu rada aneh we komo nu biasa nama nya mangkok anu di status teh padahal mangkok nu iraha mangkok aya basuhan nya di fotona satikigir jeung dihareup poe 2 poin lumayan ya padahal mangkokna mah nu mangkukna bisaan aya namanya kadang dipindahkeun heula dina meja nu beda warnana nu beureum mejana di foto diteudeun dina status poe eta isukna teu aya dina meja nu hejo diteudeun dina status nya padahal eta keneh basona mah kan beda meja tujuanana supaya batur nganggap si Ucu eta ngabaso wae nya terus teh nah, intinya berbagai macam tujuan lah. Orang nulis status tujuannya untuk apa? Da hampir rata-rata anu nembongkeun keur jalan-jalan, anu nembongkeun keur di rumah makan, di warteg, di ampera dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya apa? Biar dikatain apa? Hah? Biar dikatain apa? Ya, apa yang menjadi tujuan kita ketika kita semuanya difoto dan disimpan di status? Itu kembali kepada tujuan. Bisa tujuannya baik menjadi pahala, tujuannya nggak baik mendapatkan dosa. Nah, status itu harus kita manfaatkan, walaupun hanya sekedar kopas. Ya, kan kita kadang suka masuk di sebuah grup yang mana di grup itu ada salah satu orang lupa gawean yang ngirimkeun kalam hikmah itu. Mutiara kalam mutiara. Tanu ngareun mah tara dibaca tuh. Kadang sok kesel si bapak ieu si ojo ieu pagaweanna teh ngeser-ngeser nu kieu we. Tah itu salah satu dari kekurangan kita. Ya, tara dibacaan komo nu aya awalna mah huruf Arab wah ieu mah hese dibacana oge. Ayat terjemahanana. Ketika kita melihat di status atau kita lihat di dalam grup ada nasihat-nasihat pendek, kita baca menyentuh hati kita, kopas dulu. Nggak perlu kita ngaji dulu, tinggal kopas saja. Yang penting itu pembicaraan atau kata-kata yang baik. Kita kopas, tekan sampai ada tulisan salin. Buka halaman status, kita tekan lagi, nanti muncul tempel di situ, di-share kepada orang lain. Kalamnya kalam yang bagus, penyemangat hidup, ya, penyemangat supaya rajin ibadah, penyemangat supaya istiqomah di dalam menghadiri majelis taklim, dibaca sama orang-orang. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan atau akan terketuk hatinya gara-gara tulisan yang kita tulis di dalam status. Itu diantaranya kesempatan kita untuk memperjuangkan ajaran Nabi. Ya, kita nggak bisa ngawuruk bari ngaji, muka kitab komo, ya, muka majelis taklim apalagi, dan tidak ada potensi. Mas antren can pernah, muka kitab oge can pernah, kumaha atuh? Kesempatan kita untuk supaya menyebarkan ajaran Nabi yaitu dengan seperti itu. Ya, jadi kita manfaatkan status teh ulah galau wae kali-kali mah anu status teh ulah foto wae kali-kali mah yang bermanfaat untuk orang yang baca. Ya, jadi wa azzaruhu wa nasaruhu, orang-orang yang memperjuangkan syariat Nabi. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan orang-orang yang selalu mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu apa? Al-Qur'an. Orang-orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an, komo anu sok ngawuruk Al-Qur'an. Ya. Apalagi orang-orang yang suka mengajarkan kepada orang lain qiraatul Qur'an. Ya. Itu pahalanya sangat besar. Dan di antara
sifat-sifat orang yang beriman kepada Nabi, dia adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu mengajarkan Al-Quran kepada semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para orang tua, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di lembur orang, di tempat orang banyak orang-orang yang membukakan pintu rumahnya untuk menampung anak-anak kita belajar membaca Al-Quran. Banyak para kiai, para ustadz, para ajengan yang menyempatkan waktunya membuka madrasahnya, membuka pintu rumahnya untuk menampung anak-anak kita supaya belajar Al-Quran. Di antara kelemahan yang kita miliki, kita suka melupakan guru ngaji. Justru peranan mereka ini sangatlah penting untuk kehidupan kita. Ketika anak-anak kita diajarkan oleh guru ngaji sebelum dia masuk usia SMP, sebelum dia masuk ke pondok pesantren, sebelumnya dia sudah diajarkan dulu ngaji sama ustadz yang ada di lemburnya. Habis itu dia mondok. Ya, habis itu dia mondok pesantren. Dia merasa punya guru di pesantrennya. Dan ustadz yang mengajarkan Al-Quran di waktu kecilnya sudah tidak dianggap ustadz lagi. Itu adalah kekurangan yang sangat besar. Kita harus ajarkan anak-anak kita bagaimana cara memuliakan seorang guru. Justru ustadz-ustadz yang ada di lembur, ustadz-ustadz yang ada di kampung kita, mereka mempunyai peranan besar di dalam kehidupan anak-anak kita. So, orang-orang yang mondok, kebanyakan orang yang mondok itu keluaran SD. Saat geus eta budak diajarkeun jampe-jampe salat ku ustad nanu di lembur. Saat geus eta budak bisa abatata, bisa maca Al-Qur'an nu diajarkeun ku ustad di lembur. Tapi ketika anak itu masuk pondok, yang dianggap sebagai gurunya adalah